Selamat pagi teman-teman. Saya mau berbagi sedikit info, tapi menurut saya ini sangat banyak seputar unit Husqvarna sama GTM yang bisa terbit STNK BPKB dan seperti apa bentuk fakturnya. Saya kupas sedikit satu. Di sini ada surat pengantar yang terdiri penetapan NIK. Nah, kalau berbicara penetapan NIK, kode NIK nomor rangkanya itu untuk yang tipe sekarang sudah terbaru. Jadi bukan kode FBK yang udah CBU, sekarang udah jadi MF yang udah jadi CKD. Nanti saya jelasin di tipenya. Di sini juga ada SUT, ada SRUT, dan ada surat untuk Korlantas. Di mana surat Korlantas ini berlaku untuk apa ya? Untuk unit tipe motor ini kalau mau dipakai buat di jalan raya sesuai dengan ketentuan yang ada di Korlantas di negara kita, itu wajib ada STNK, sama BPKB-nya gitu loh. Jadi harus paper, intinya harus resmi. Terus kalau masalah SUT dan SRUT kepanjangannya itu bisa teman-teman bisa search di Google. Terus ada beberapa tipe yang tidak bisa jadi STNK BPKB. Contoh kita bahas ini aja dulu. Yang jelas tipenya ada 2,5, ada 300, ada 3,5, langsung lompat ke 700 cc. Dan untuk tipe yang kompetisi ini tidak bisa. Seperti ini, lihat. 350 cc. Ini bedanya. Di sini ada semua keterangannya, ada untuk BPKB pengurusan, ada nama ya. Terus ada untuk bagian STNK. Nah, ini biasanya disimpan untuk pemilik, nanti disimpan dilampirin di BPKB biasanya. Di sini ada 2 arsip semua. Di sini ada sertifikat NIK. Ya, ini kan saya tadi kan udah jelasin nih. Di sini ada kode MF. Ya kan? Berarti ini udah lokal, guys. Ya, karena kita Husqvarna sama KCM itu udah ada ATPN resminya di Indonesia. Terus ini masalah spesifikasi NIK, segala semua izin semuanya sudah lengkap. Jadi teman-teman nanti bisa ngebedain antara beli di dealer resmi sama yang di luar, antara faktur resmi dengan faktur yang nggak resmi, atau hanya faktur penjualan atau kwitansi. Kadang ada yang bilang ini motor khusus enduro jadi tidak ada. Jadi gini, kalau yang untuk kompetisi ini memang tidak bisa didaftarin. Contoh ini FS 450 kita bahas sekarang. Masalah FS 450 dulu ya kita bahas. FS 50, oh motornya nggak ada. Sorry. Kita pindah aja ke FC 450 Rockstar. Kita bahas yang FC 450 Rockstar. Nah ini, jadi secara singkat, kalau motor udah tidak ada lampu sama tidak ada lampu aja, berarti dia tipenya tipe kompetisi. Ini kan FC 450 ya, FC 450 ini khusus kompetisi. Jadi kalau untuk ini apa? Tuh lihat di sini keterangannya non register atau tidak untuk didaftarkan, tapi tetap dapat faktur resmi. Ini bukti kepemilikan sah, sama semuanya non register. Ini untuk pemilik. Jadi kalau teman-teman misalnya nanti beli bekas, fakturnya itu ada. Jadi misalnya ada pemeriksaan di jalan atau apa, simpen aja faktur yang untuk pemilik. Jadi saya jamin tidak ada masalah waktu di perjalanan atau waktu di towing ya. Habis itu kita bahas masalah yang enduronya. Kalau yang enduro itu ada lampunya. Kayak gini ini ada lampu. Ini pasti bisa. Kalau kayak gini ini udah pasti nggak bisa untuk tipe KTM ya. Nah, habis itu kita bahas masalah ini nih. Sekarang pindah ke cari KTM aja ya kalau gitu. Nah, TE300 aja. TE300 Husky lagi aja. Untuk Husky TE300 kita lihat di sini. Nah, Husky 300 kita lihat ini mungkin udah biasanya udah keboking. Ini karena ada lampunya jadi bisa. TE300i kita bahas sekarang ya. TE300i
keterangan apa, model, tahun, semua CKD. Nah, kita lihat sekarang, kita baca keterangan di nomor rangka sudah benar belum, kodenya itu MF. Nah, ini MF ya kan, di sini juga MF. Mungkin teman-teman bisa lihat, oh ini agak mantul ya, sorry saya pindah ke sini, pindah ke KTM aja, kodenya pasti sama. Kalau kodenya MF ini sudah bisa terbit STNK BPKB gitu guys, sama pokoknya kodenya MF udah. Kalau yang masih V itu masih belum gitu. Well, 2,5 ini bisa, 3,5 bisa, 300 bisa. Nah, sekarang 701 ini juga bisa. 701 ini biayanya lumayan. Sekarang kalau berbicara masalah biaya, untuk yang 701 ini paling mahal guys. Biayanya kalau untuk Jabar itu 26 juta. Kalau untuk 2,5, 300, 3,5 berkisar di antara 16 juta, 18 sampai 20 juta. Itu gimana kebijakan dari Samsat wilayah masing-masing sama dari apa namanya ini? Dispenda, nah gitu loh, sama BBN 1 gitu. Nah ini teman-teman bisa urus sendiri. Misalnya ini saya lihat nih, Abianto Bohlam Sumatera ya, misalnya Sumatera. Ini tinggal bawa faktur ini sama cek fisik nomor rangka, nomor mesin 2 lembar, sama KTP-nya 2 lembar, sama bawa unitnya ke Samsat di daerah ini ya, Komering Hilir. Nanti tinggal daftarin aja di situ. Nanti ke bagian BBN 1 namanya, itu unit baru. Nah, tinggal daftarin di situ, nanti tinggal bagian BBN 1, nanti dikasih formulirnya pendaftaran. Habis itu apa ya, sama semuanya bisa diurus sendiri. Kalau wilayah Jabar kita bisa gitu loh. Jadi intinya pihak dealer bisa membantu sampai proses ini benar-benar jadi kayak gini, STNK BPKB. Ini satu contoh ya yang udah jadi. Kita lihat di sini motornya apa, 701 Supermoto 2020. Kita lihat di sini plat nomornya udah ada. Untuk pajaknya kita lihat di sini 27 juta ya kan. BBKB-nya PKB 3, terus SWJK, terus ada penerbitan STNK, semuanya udah terdaftar. Totalnya 2791, itu udah bisa terbit. Ini untuk tipe Husqvarna 701. 701 itu tadi motornya yang itu guys. Yang ini nih. Yang kayak gini. Yang kayak gini gitu loh. Ini udah bisa. Jadi teman-teman mau supermoto, mau yang model enduro udah bisa udah bisa terbit STNK BPKB-nya gitu loh. Kalau untuk yang kompetisi tidak bisa, sama kayak motor yang saya punya gini nggak bisa, soalnya ini kan khusus sirkuit, jadi bukan untuk didaftarin STNK BPKB gitu teman-teman. Jadi intinya di sini saya cuma ngasih tahu yang terbaru dari KTM Husqvarna itu semuanya sudah bisa. Sebetulnya dulu juga bisa, karena saya tidak tahu, cuman terakhir sekarang ini udah bisa lagi gitu loh. Nah, intinya teman-teman nanti bisa ngebedain nih antara faktur resmi sama faktur penjualan aja gitu loh. Kalau faktur penjualan aja biasanya untuk tipe-tipe yang lama. Untuk tipe-tipe yang lama itu nggak bisa. Kita lihat di nomor rangka aja pokoknya ya. Teman-teman lihat di kode nomor rangka ini. Nomor rangkanya ini, kode depannya ini, kalau udah sudah NF itu udah bisa terbit STNK BPKB. Kalau nomor yang lama itu tidak bisa. Gitu guys. Ini hanya sebagian teman-teman yang beli dari kita, dari dealer KTM Husqvarna Bandung. Proses fakturnya ini juga menyusul, biasanya sekitaran 1 minggu 2 minggu. Setelah biasanya kalau mau dibikin bersamaan sama unit juga bisa. Sekarang kayak teman-teman nih beli nih, ini ada nih Tasikmalaya juga nih hari ini ya transaksi. Ini beli paling cuman diterbitin buat surat jalan aja. Habis itu seminggu kemudian
baru bisa terbit faktur resminya. Soalnya kita harus dikirim ke pusat gitu loh. Gitu teman-teman. Dan nanti kalau misalnya unit ini mau dibikin STNK BPKB boleh, nggak dibikin juga boleh. Intinya karena motor di sini kan juga udah ada keterangannya juga for use only off-road and competition. Tapi kalau mau dipakai di jalan raya tetap harus ada surat biar tidak bermasalah dan menyalahi aturan yang ada di negara kita gitu loh. Oke teman-teman, kalau ada yang belum jelas atau apa nanti bisa DM di Instagram kita atau di channel YouTube ini. Instagram kita SGM MX Store Official, sama saya Rino Sanjaya sendiri ada juga Instagram saya. Well, begitu aja dari kita untuk seputar legal dan penerbitan STNK BPKB untuk unit KTM Husqvarna. Oke guys, thank you.